Perasaan tak pernah puas akan postur tubuh diri sendiri adalah hal yang sering dijumpai pada wanita. Tak sedikit dari sekian banyak wanita merasakan bahwa dirinya terlalu gendut, dan mereka sering membandingkan tubuhnya dengan orang lain. Dalam taraf normal, banyak wanita yang bahkan menganggap bahwa ejekan gendut merupakan lelucon sepintas. Namun, tidak sedikit wanita yang menganggap lelucon tersebut terlalu serius dan memberikan beban pikiran bagi orang yang tidak bisa menerimanya. Beban pikiran ini akan menimbulkan stres, tekanan pada kesehatan mental, dan kehidupan sosialnya. Hingga yang lebih parahnya, gangguan psikologis dan gangguan fisik seperti mual, pusing, dan sakit perut tanpa penyebab medis yang jelas. Gejala-gejala inilah yang disebut dengan body dysmorphic disorder. Apakah sahabat anak Indonesia ada yang pernah mengalami gejala-gejala tersebut? Yuk kita kenali lebih jauh apa itu body dysmorphic disorder dan bagaimana sih pencegahannya. Sebelum Nia mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu ya. Sahabat anak Indonesia, hari ini Nia akan bercerita sebuah kasus yang berhubungan dengan body dysmorphic disorder. Jadi kasus ini adalah kasus yang pernah Nia tangani. Sebut saja klien ini berinisial N. Jadi N adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak pertamanya berjenis kelamin laki-laki dan kakak keduanya perempuan gitu. N mengalami tekanan batin dari keluarga maupun lingkungan sekolahnya. Kenapa? Karena sejak kecil sampai dia dewasa sering mendapatkan ejekan dan ia selalu dijuluki dengan kata-kata gendut gitu oleh kakak perempuannya, oleh saudara-saudaranya gitu, dan bahkan teman-teman di sekolahnya gitu. Jadi mereka semua mengejek hal yang sama, mengatakan hal yang sama gitu. Nah, selain memang sering mengatakan N ini gendut gitu, dari keluarganya pun kondisi finansialnya juga kurang baik gitu. Jadi akhirnya membuat N itu seperti individu yang memang merasa terasingkan dari lingkungan sekolahnya. Kalau ke sekolah, N selalu mengaku sama teman-temannya sama kayak yang lainnya gitu. Kalau pulang sekolah ataupun berangkat diantar jemput menggunakan mobil mewah gitu. Padahal sebenarnya ia selalu diantar jemput sama ibunya menggunakan angkot atau ojek. Nah, di situ sebenarnya N juga udah merasa minder gitu. Akhirnya dia pun di sekolah menjadi individu yang memang semakin tertekan sampai akhirnya mempengaruhi nilai akademisnya selama dia menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama gitu. Pola asuh orang tuanya juga yang terkesan kurang perhatian, terus juga agak cuek, dan kakaknya yang terus membulinya dengan kata-kata gendut dan mengatakan kalau kamu bisa dikatakan badannya bagus, bisa dikatakan cantik kalau kamu bisa pakai pakaian yang kakak pakai. Jadi N selalu membuat standar kecantikan yang ada dalam dirinya adalah kalau aku cantik berarti baju yang dipakai oleh kakakku juga aku pasti bisa pakai gitu. Dan dia selalu menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna gelap, kemudian juga kalau misalnya deket kaca pasti ngaca terus kayak gitu, dan selalu ngerasa nggak pede sama apapun yang dia gunakan gitu. Lulus SMP, N tidak melanjutkan SMA-nya itu di sekolah yang sama karena memang secara finansial orang tuanya kurang mampu untuk menyekolahkan di sekolah yang lama gitu. Akhirnya N pindah ke sekolah negeri dan kemudian memang di sekolah itu N dibiayain oleh kakak perempuannya yang memang sudah bekerja gitu. Nah, di sekolah barunya ini N merasa lebih nyaman karena lingkungan menurutnya lebih bisa menerima dia. Namun sayangnya pada saat menempuh pendidikan di sekolah yang sekarang,
N lebih mendapatkan banyak hal yang buruk menurutnya gitu, mulai dari ancaman, kemudian ejekan karena postur tubuhnya, paksaan untuk memberikan contekan kalau misalnya dapat PR dari guru gitu, hingga akhirnya dia juga merasakan sebuah rasa kesepian yang mendalam karena salah satu kakaknya menikah gitu. Nah, ejekan gendut yang terus menghantui N sejak dari kecil sampai masa sekolahnya, bahkan sampai dia kuliah, membuatnya akhirnya ini terus berusaha untuk gimana caranya saya bisa menurunkan berat badan sesuai dengan standar ideal yang memang diinginkan oleh teman-teman di sekelilingnya gitu. Jadi dia standar ideal dia bukan diri sendiri menurut dia nyaman, tapi menurut pandangan orang lain yang bagus, yang cantik gitu, yang bodinya emang menurut teman-temannya udah oke gitu. Jadi bahkan dia rela menurunkan berat badan sampai akhirnya dia mengalami sakit mah gitu. Kemudian dokter juga sempat menyatakan lambung kamu rusak karena kamu ketika lapar tapi kamu nggak mau makan gitu. Sampai akhirnya N ini sempat beberapa kali masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, dia masih terus terobsesi untuk menurunkan berat badannya gitu. Bahkan ketika setelah makan, ini tetap nih akhirnya dia mau makan, tapi setelah itu dia muntahkan makanan itu yang telah dia konsumsi sebagai upaya, ya sudah, yang penting dia udah masuk tapi aku keluarin lagi. Kenapa? Karena dia takut ngerasa dirinya gendut gitu. Jadi dia merasa di pikirannya aku nggak mau gendut gitu. Dengan situasi yang dialaminya ini, sebenarnya memang N ini mengalami kecenderungan body dysmorphic disorder gitu. Jadi dia dia ini merasa nggak puas dengan dirinya sendiri, kemudian dia memiliki pandangan negatif terhadap dirinya dan melihat terlalu banyak tuntutan dari lingkungan gitu. Akhirnya dia ini melakukan apapun yang ada dalam dirinya untuk menjadi apa yang teman-teman atau lingkungan inginkan. Nah, ini kan akhirnya menjadikan pandangan yang negatif tentang dia sendiri. Jadi dia nggak bisa berpikiran positif, dia menilai semua itu berdasarkan penilaian dari orang lain gitu. Termasuk juga tentang masa depan dia. Jadi semuanya memang sudah bergantung dari lingkungan dan orang lain ataupun dari keluarga yang memang sejak kecil ya sudah, dia sudah dapat kata-kata yang memang nggak baik gitu, dan tidak mendapatkan pembelaan apapun dari kecil, baik dari orang tuanya, bahkan dari kakak terdekatnya atau dari sepupu-sepupunya gitu. Jadi kalau kalian ada yang pernah mengalami hal yang sama atau mengalami gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan di awal, harus bisa mengontrol apa yang dirasain dalam diri. Dan yang pasti adalah standar setiap orang tentang sebuah badan yang bagus, standar tentang sebuah kecantikan setiap orang itu beda. Yang pasti adalah jangan mengikuti standar dari orang lain, tapi kamu yang penting adalah merasa nyaman sama yang sudah ada dalam diri kamu. Cantiknya setiap orang itu standarnya beda-beda. Ada yang bilang putih itu cantik, ada yang bilang hitam itu cantik kok gitu. Jadi setiap orang sebenarnya beda-beda, nggak bisa disamain gitu. Jadi persepsi setiap orang pun nggak bisa disamain. Tinggal gimana kita sebagai individu bisa mengontrol diri kita. Apa yang memang orang lain katakan, oh ya itu mungkin sebagai masukan, tapi juga nggak bisa kita mentah-mentah masuk ke dalam diri kita. Nah, buat sahabat anak Indonesia yang lain juga nggak bisa nih langsung keluar kata-kata yang menurut kita itu baik, tapi sebenarnya itu menjadi pemicu atau memantik sebuah gejala gangguan kesehatan mental. Jadi kayak kita sudah mulai harus berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata. Jadi kayak sebelum kita ngomong, kita mikir dulu nih, kira-kira dampaknya apa ya buat orang lain gitu. Jadi kita sudah harus mulai menyadari hal seperti itu. Jadi kayak mulai mengurangi yang seharusnya misalnya bahasanya kayak oh ini lebih kasar, mungkin bisa lebih diperhalus supaya orang yang menerimanya juga nggak salah, seperti itu. Jadi kalau kita nggak sejak dini tahu nih gejalanya seperti apa, itu bisa korbannya atau individu yang mengalami gangguan ini bisa mengalami body dysmorphic disorder, kemudian bisa juga akhirnya lebih jauh mengalami kecemasan, kemudian mengalami depresi gitu. Dan kalau sampai akhirnya
terlambat atau bahkan kita nggak sadar, terus kemudian dia semakin tertekan sama lingkungan, sama keluarga, nggak ada yang support, ini gangguan ini bisa mengarah kepada bunuh diri. Gangguan body dysmorphic disorder sangat mudah dialami oleh banyak orang, terutama wanita. Meski hanya berawal pada sebuah ejekan semata atau kata-kata yang memang ih kamu gendut gitu, atau sebuah ungkapan yang secara nggak sadar itu tuh sebagai bercandaannya kita gitu, tapi tuh kita nggak sadar kalau ternyata dengan bercandaan yang kita keluarkan itu bisa mengalami tekanan batin. Nah, manusia sebagai makhluk visual seringkali menilai seseorang hanya dari penampilan mereka. Tidak sedikit ejekan yang mengarah ke postur tubuh maupun bentuk anggota tubuh lainnya. Dan itu dijadikan bahan ejekan karena berbeda dengan postur tubuh orang yang di sekitarnya. Oleh sebab itu, kita harus lebih bisa menjaga ucapan, tutur kata, karena tanpa kita sadari itu akan menimbulkan sebuah gejala atau akhirnya menyebabkan seseorang mengalami kesehatan mental. Sekian cerita Nia untuk episode kali ini. Dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa dan inilah cerita Nia.